positif di lingkungan sekolah dan yang berkaitan dengan CGP saya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Marilah Bapak Ibu, saya akan mengimplementasikan budaya positif yang telah saya dapat pada tanggal 22-21 bersama fasilitator saya, Bapak Arif, dan disuruh atau diberi tugas untuk mengimplementasikan atau memberikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya di sini juga belajar tentang budaya sekolah. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin sekolah kita di SD 2 Tanah Sari. Materi workshop ada budaya positif yang saya sampaikan ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, retribusi. Retribusi ada 2, ada 5 posisi kontrol. Ada yang kedua tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu tentang ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kayak di kurikulum Merdeka kita sudah belajar tentang Ki Hajar Dewantara, tentang nilai-nilai dan keyakinan. Itu sudah kelas 1, 2, 4, dan 5 hanya sudah belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, apa saja budaya positif di sekolah? Contoh budaya positif di sekolah itu yang pertama berjabat tangan. Kebiasaan di sekolah kita juga sudah menjadi kebiasaan setiap pagi dan sudah terjadwal. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu, Bapak Ibu guru itu berdiri di depan gerbang untuk berjabat tangan menyambut murid. Alhamdulillah sudah berjalan, tapi akhir-akhir ini agak kurang semangat lagi. Mungkin besok disemangatkan lagi. Yang kedua, pembiasaan membaca surat pendek atau Asmaul Husna. Alhamdulillah di sekolah kami di SD 2 Tanah Sari sudah dilaksanakan setiap pagi membaca Asmaul Husna yang dipimpin oleh Bapak Purwanto dan Pak Nur Wahid. Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, membersihkan kelas atau piket kelas. Makanya setiap kelas sudah melaksanakan ya Bapak Ibu. Untuk piket kelas, biasanya setiap kelas itu ada petugas piketnya. Yang keempat, berdoa sebelum mengawali atau mengakhiri pembelajaran. Ini pasti juga setiap pagi dilaksanakan. Dan setiap selesai pelajaran pasti kita melaksanakan berdoa bersama. Untuk yang nomor 6, sholat berjamaah. Alhamdulillah, di SD kami juga sudah dilaksanakan sholat berjamaah yang biasanya dipimpin oleh guru agama kami yang bernama Pak Nur Wahid. Salam senyum sapa juga sudah kita laksanakan di antara murid dan murid, antara murid dan guru, antara guru dan guru, antara guru dan kepala sekolah.
itu setiap hari kita laksanakan. Karena untuk apa ya Bu? Untuk budaya positif tadi. Untuk karakter. Nah, kita akan bermain Bapak Ibu. Coba sekarang berhadapan-hadapan. Berdua kita bermain. Ada A, ada B. Kita bermain. Coba tugas A. A. Anda adalah A. Tugas Anda adalah yang satu itu mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugasnya B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi Anda B boleh membujuk, menghardik boleh, mengintimidasi boleh, dimarahi juga boleh, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang dimulai. Boleh dibagi tugas. Yang sebagai amanah, bagaimana sekuat tenaga. Pak Muslim sama Pak Wahid. Pak Muslim sama Pak Wahid. Muslim sama Beni. Coba. Aku udah bagaimana caranya supaya teman Anda itu ini tentang keluarga Anda, apa tentang masa depan Anda, apa tentang boleh nggak sih? Pokoknya itu tidak boleh aku nyerah. nyerah. Oke. Coba kamu jujur cilo. Dibuka mungkin Pak. Sirai kan apa nih? Dan hasilnya apa Pak? Oh iya. Benar. Coba sekarang pertanyaannya pertanyaan saya. Siapa yang membuka kepalan tangan? Siapa yang membuka? Saya. Bu Eni tidak bisa. Berarti Bu? Saya dibohongin, Bu. Dibohongin kenapa? Rambutnya ada apanya saya terus buka. Gitu. Iya. Berarti rayuannya Pak Wahid pintar sekali. Kalau Bu Siti bagaimana? Saya menggelitik Bu. Akhirnya dibuka juga. Ya. Walaupun seperti itu, tetap kendali itu pada diri kita sendiri. Kontrol itu pada diri sendiri. Kita membuka apapun tidak itu pada diri kita. Apalagi itu misalkan rahasia tidak bisa dibuka oleh orang lain kecuali pada diri kita sendiri. Siapa yang tidak mau membuka? Kenapa Bu? Rahasia. Sehingga tidak boleh dibuka sama sekali. Walaupun itu mau dikasih uang 100 juta. Buka siapa buka
terus kalau buka Pak Musi dibuka. Oh, seperti itu. Apanya yang dibuka tangannya ya? Iya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Iya, artinya diri sendiri. Diri kita sendiri. Kontrol kita sendiri yang bisa membuka. Oke, kita lanjut. Nah, intinya di sini. Pemegang kontrol itu ada pada diri sendiri, baik guru maupun siswa. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, meskipun ada tata tertib di sekolah dengan segala konsekuensi, tetap saja ada siswa yang melanggar karena kontrol diri tetap pada anak tersebut. Coba sekarang, Bapak Ibu guru, kejadian di kelas, misalkan kontrol dirinya sedang marah, apa bisa dikontrol pada Bapak Ibu guru? Bisa. Kitanya yang lewat emosi. Ada siswa sedang marah, apa bisa dikontrol? Pada saat itu bisa dengan cara apa? Oh, dengan pendekatan, boleh. Dilus. Pada saat itu bisa berhenti. Iya. Iya, alhamdulillah. Kadang juga siswa itu tidak sama. Kadang kalau sudah marah, itu tetap marah. Seperti saya sendiri lah, misalkan kalau ke anak, kalau sudah marah, emosi, apalagi sedang ada masalah, kalau marah, tetap mengeluarkan marah. Padahal itu perbuatan yang kurang baik. Nanti ada tentang penghukum, nanti kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, makna disiplin. Nah, sekarang apa alasan Bapak Ibu ketika datang ke sekolah tepat waktu? Bu Siti, ini Bu Siti yang tidak pernah berangkat telat terlambat. Ada pertanyaan nggak? Kenapa ada telat? Tapi saya tanya. Bentar ya. Saya tanya Bu Siti. Apa alasannya Bu? Kebiasaan. Oh, kalau Bu Siti kebiasaan. Ya, kalau sudah kebiasaan dari hati, itu sudah biasa. Iya. Kalau sudah dari hati. Pak Wahid, itu datang tepat waktu? Insya Allah saya mau usaha Alasannya? itu bisa tepat waktu. Ya. Tapi kadang-kadang dalam satu minggu siklus ada yang tepat waktunya itu jam 3 kurang 10, kadang-kadang ada yang sampai jam 3. Oh iya. Berarti sama seperti saya. Iya. Maaf, yang namanya kebutuhan manusia itu berbeda. Tapi dengan adanya reward dari pemerintah yaitu berupa sebelum jam teng itu kadang-kadang kita dipaksa. Oh, berarti itu ada paksaan dari pihak luar. Ingin meneruai di situ kadang-kadang masih perlu berproses. Sama seperti saya, manusiawi Pak. Saya juga begitu. Kadang bukan dari hati untuk Kalau datang. ulat telat waktu saya bisa. Ulat telat waktu. Jadi kan jam 2 saya jam 4 bisa saya. Kenapa itu Pak? Ya karena saya Ada pekerjaan lain. ingin berlama-lama di sekolah. Oh seperti itu. Karena mencintai sekolah. Betul sekali. Makanya itu dari kecil. Apa Kadang-kadang menghindar dari keluarga supaya tidak ngomong? ada tahu aja. Ya, yang namanya kepentingan manusia itu berbeda. Jangan disamakan. Saya menyamakan dengan Bu Siti. Bu Siti menyamakan dengan Pak Wahid itu tidak. Karena kepentingan Masing-masing orang berbeda. masing-masing itu Dia boleh saya menambahkan sedikit. boleh. Silakan Bu. Memang betul kepentingan itu berbeda-beda ya setiap orang. Minimal ada standarnya, kita kan berangkat kalaupun telat hanya 1 menit, 2 menit kan sudah mengusahakan sedemikian rupa lah. Saya sendiri sering berkejar-kejaran, kadang absen di sana demi tidak terlambat. Tapi di luar semuanya itu, ya apakah betul? Kalau menurut saya yang penting adalah bagaimana menggunakan waktu kerja yang sebaik-baiknya setelah
berada di lingkungan. Nah, itu yang bagus. Ya, kadang kita telat 1 menit, 2 menit ini mungkin manusia. Kadang juga di sistemnya kadangnya siapa turun masalah kecil. Itu kata menurut ibu itu masalah kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bu Siti kan dari hati, tidak perlu pujian. Bu Siti itu tidak perlu pujian. Bu Siti perlu pujian udah dikasih uang kalau berangkat pagi? Oh tidak ya. Kadang saya memuji Bu Puji. Bu Puji berangkatnya gasik sekali. Bu Puji ingin dipuji apa enggak? Oh tidak. Oh ya karena sudah sudah ya, itu sudah tanggung jawab kita kepada anak didik juga kepada pemerintah karena kita sudah dibayar. Nah kita juga sebagai contoh ke anak didik kita. Betul Bu Puji, calon guru penggerak angkatan 10 juga. Kita lanjutkan. Disiplin positif adalah pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin itu berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau disiplin itu identik dengan hukuman apa tidak? Tidak ya. Disiplin dengan hukuman itu berbeda. Disiplin misalkan mengiringi. iya, kadang disiplin terlambat terus. Terus ada anak yang terlambat. Biasanya kan ada yang terus dan ada hukuman. Nah itu. Kita lanjutkan. Jadi untuk menerapkan kebiasaan disiplin, hukuman diperlukan nggak masalah ya. Contohnya. Nanti kita belajar. Oke. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kesimpulannya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau motivasi intrinsik bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman maupun hadiah, mereka tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi kalau intrinsik itu seperti Bu Siti berangkat gaji itu dari hati, dari nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, tidak mengharap imbalan dari manapun, uang ataupun pujian. Seperti anak didik kita juga, kalau memang dari dia mereka sudah disiplin, tidak dapat pujian, tetap mereka juga berangkat gasik menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Coba Pak Wahid, Ya. tujuannya ke sini kan perbuatan datang ke sini. Tujuannya untuk apa sekolah? Tujuannya yang pertama pastinya sebagai seorang pengajar untuk mencerdaskan anak bangsa untuk meneruskan estafet perjuangan bangsa Indonesia. Generasi pas 2045. Merdeka? Merdeka. Belajar. Sama yang pasti intrinsik paling dalam diri adalah untuk beribadah kepada Allah.
menuju Kalau non muslim apa ya? Otomatis yang mendidik. Pengajar sebagai pengajar membangun anak-anak kita untuk mencapai cita-cita yang akan ya, betul. Iya, karena kita sebagai pendidik kita anak kita datang ke sini ya. iya sebagai kita dicontohkan ya jadi Dewantara bahwa anak-anak itu harus mencapai cita-cita yang mereka tuju. Mungkin bagus cukup. Sip, terima kasih Bapak. Iya, memang kita datang ini sebagai seorang pendidik itu memang yang pertama tadi ya, mengajar sesuai dengan tuntunan dari Ki Hajar Dewantara, memerdekakan murid. Ya, betul. Oke, nah di sini ada di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya? Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bukan kebinekaan global, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir itu kreatif. Nah, untuk sikap murid, yang pertama toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, ada mandiri, ada menghargai, antusias, ada empati. Kebalikannya empati apa ya? Hah? Kebalikannya? Kebalikan dari empati masuk bodoh. Apatis. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada 9 pilar juga. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesabaran. Itu pilarnya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari proyek. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat. Bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Nah, daripada kita pusing, kita ice breaking dulu dengan bernyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Pusing ya? Oke, yuk 1, 2, 3. Ayo kembali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Itu tadi untuk menentukan itu kan anak jadi mudah menghafal. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasilanya tadi yang sudah kita nyanyikan bersama. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, ada mandiri. Oke, ini contoh penerapannya di sekolah: bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang materi yang kedua tentang teori motivasi, dukungan, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Gosen, ada 3 motivasi. Yang pertama, ekstrinsik.
sesungguhnya. Ternyata penghargaan dan hukuman itu menurut Alikov itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, memberikan penghargaan sama nilainya sama dengan menghukum seseorang. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Contohnya Rio, tidak ada untuk peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat seterusnya. Iya, tidak boleh. Sebagai misalkan ucapan atau sebuah sertifikat itu boleh, tapi kalau berwujud benda itu tidak boleh. Itu malah intinya itu penghargaan itu malah menghukum seseorang. Nah, identitas gagal ada identitas sukses. Kalau identitas gagal itu ada berupa hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin. Disiplin itu ada konstruktifnya, ada restitusi. Nah, hukuman dan penghargaan. Di pengaruh jangka pendek ada pengaruh jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya di kelas ada yang mendapat yang juara 1, 2, 3. Kalau yang merasa rendah ada yang mendapat juara 1, yang ranking Bukannya itu memotivasi? tidak, ya? tidak, itu malah merusak hubungan. Bisa terjadi kecemburuan. Seperti itu. Betul atau tidak? Terus kesenjangan. Siji aku siji malah berteman itu kan jadinya senjata. Apa masa sih? Iya, Pak. Iya. Bukan. Pertama punya kesenjangan. Yang kedua, si ini tidak si bodoh ya. Betul. Karena Saya tambah sedikit. Mungkin Pak Wahid belum yakin ya bahwa apa yang disampaikan beliau itu tadi betul. Setelah melalui rangkaian riset dan lain-lain, ternyata terutama di sekolah dasar yang namanya memberikan hadiah itu sama sekali tidak memotivasi anak. Bahkan yang ada tumbuhnya rasa kecemburuan. Jadi kan anak kemampuannya sendiri-sendiri. Anak yang lain itu akan berpendapat begitu. Sing juara mesti kaya-kaya baik. ya betul. Tapi nggak ditarik ke ibaratnya penghargaan berupa apa? Bukan materi. Bukan. Iya. Pakai tulisan. Itu masuk. Tapi tidak anak, tapi semua seluruh siswa. Jadi buat misalkan Pertandingan disediakan ada, iya. Jadi sebuah penghargaan menggunakan sertifikat. Misalkan anak terrajin, anak jangan terpandai tidak boleh. Kita kan pernah menerapkan waktu Seperti itu. sekolah lomba kelas. Kan kita pakai predikat. Pakainya predikat. Iya. Iya. Tapi semua itu mendapatkan. Tidak hanya Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Iya. Di kurikulum Merdeka seperti itu. Ya. Karena di kurikulum Merdeka itu setiap murid itu unik, mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Semua siswa itu istimewa. Ya, seperti itu. Karena siswa itu kadang seperti yang orang ini anaknya sangat bodoh karena ketekunannya, kerajinannya betul. Namanya siapa pertanyaannya? Alva Edison. Wih. Ya, Thomas Alva Edison. Itu di sekolah itu bodoh sekali karena kerajinannya, ketekunannya benar. Nah, seperti di kurikulum Merdeka ini, seperti itu. Bisa aja. Pasti yang mana ya? Langsung menurunkan kualitas. Lanjut. Siapa yang Bu? Lanjut. Ciri-ciri. Nah, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas masing-masing. coba masih ingat Masih ini? ingatkah kalian tentang ini? Ingat Nah, ya. pelaksanaan pembebasan sudah kelas 1, terima kasih kepada Bu Siti sudah melaksanakan keyakinan kelas. Ya. Ya. Yang kedua, terima kasih kepada Bu Muji juga sudah
melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih kepada Pak Muslim, juga kepada kelas 4, kelas 3, kelas 4, Bu Heni. Terima kasih kelas 5, Bu Upi, kelas 6 saya sendiri juga sudah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Dan terbentuklah kalimat positif tentang keyakinan kelas masing-masing. Saya harap untuk keyakinan kelas ini, untuk semester yang akan datang nanti, awal semester kita masuk di kelas itu kita buat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu tidak dari kita sendiri tetapi dari siswa. Nanti kita memberikan sebuah sticky note. Anak-anak diberi sticky note apa saja keinginan mereka. Nanti kita baca bersama, kita jadikan kalimat positif untuk keyakinan kelas masing-masing. Untuk keyakinan kelas nah, dibentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bentuk seperti poster. Bentuk seperti poster kita tempelkan di tembok supaya murid mengingatnya. Oh ya, keyakinan kelas kita itu berarti kita tidak boleh melanggarnya. Untuk keyakinan kelas sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan manusia. Nah, itu kalau panjang itu kebutuhan perut. Nah, ini dasar. Itu kebutuhan perut makanya. Oh, makan Pak Muslim. Nah, ini yang berkaitan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul Pak Wahid sama Pak Muslim. Magang. Nah, alias makan. Orang itu magang, makan di sini. Ini guru kelas 1 sama guru kelas 2. Betul. Tidak boleh menyampaikan ke muridnya dengan kata magang. Bahasa Jawa, Bu. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan seperti kesehatan. Kesehatan juga yang kebutuhan hidup. Coba kalau kita sakit, bisa kemana-mana? Bisa. Kalau sakit, Bu. Tapi ini kan tidak berjalan sendiri ya. Tapi melalui Allah. Melalui Allah. Bukan kita sendiri. Seperti itu maksudnya. Terus 2, rumah. Coba kalau kita tidak punya rumah, kita bisa. Iya betul. Itu bahkan bisa. Tidak bisa. Kalau banjir gimana? Kamu berayut? Tidak, Bu. Terus yang kedua, kebutuhan makan. Itu betul. Kebutuhan dari makan. Iya, betul. Nah, yang kedua, kasih sayang Cinta ya Bu. dan rasa juga. Iya. Kasih sayang untuk siapa? Kalau di sekolah otomatis sesama teman. Warga Terus sekolah. warga sekolah. Terus kalau di kelas, Iya, wis langsung lah. kalau di kelas itu bersama murid. Berarti saya boleh sayang ke ini ya? Sayangnya itu sayang seperti apa? Ya, saling menghargai. Oh betul ya. Tapi tidak ada tanda kutip sayangnya. Kalau ada salah satu siswa yang dibenci di kelas gimana? Oh tidak boleh. Oh itu nanti ada penyelesaian. Gimana Ada caranya? restitusi. Nanti ya. Ada. Masih lama ya, Bu? Di restitusinya. Ya sebentar ya Pak. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan kebutuhan itu mencapai sesuatu menjadi kompeten, diakui, didengarkan, memiliki harga. Misalkan Pak Wahid dulu CGP, aku dulu pengakuan, dia loh aku lulus CGP,
Kalian pas saya cerita bukunya, pas saya lulus CDP, ada teman yang mengucapkan selamat. Ucapannya begini, selamat malam. Oh, itu berarti bukan ucapan, bukan lisan, tapi mengucapkan Sifat salam itu ya. berarti itu mengucapkan waktu. Ya, yang keempat kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu ada undang-undangnya dari dulu. Ada ya? Bebas. Ada undang-undangnya pasal berapa itu? Itu bebas dari hukuman, bebas memilih. Iya, bebas Itu bebas memilih, kalau di undang-undang bebas memilih agama dan kepercayaan. Kan agama juga Ada. bebas, ya? Nah, tapi ini beda. Ini tentang kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kita bebas bergerak. Menginginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Lanjut. Lanjut. 5 kesenangan. Seperti kita mau mesir. Kita tidak pernah di sekolah juga kita perlu refreshing. Sekali-kali, tidak berkali-kali. Ini langsung akan dieksekusi ya. Oke, ada kesenangan, ada bermain, ada ketawa. Kita ketawa juga itu termasuk kesenangan. Ini tidak dilarang, Bu. Tidak dilarang, tapi ketawanya yang sopan, yang jangan terbahak sampai kelas. Itu saya punya teman juga yang cerita tadi dua kan dulu buat Iya. Kayaknya saya itu. Oke, kita lanjutkan ke yang 6, posisi kontrol. Nah, manusia itu ada memiliki 5 posisi kontrol. Nah, ini yang pertama Itu kurang berfaham. hukum. Bukan sejam. Penghukum. Baik, Pak. Oh iya. Yang pertama menghukum. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya ucapan kata-kata. Patuhi aturan saya. Atau kalau tidak mau mengetahui aturan, kamu keluar dari kelas. Nah, itu namanya sudah penghukum. Kamu selalu saja salah. Itu juga sudah termasuk penghukum. Siapa yang Kalau itu spontan gimana? tidak boleh? Nanti dulu saya jelaskan. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah, bersuara lembut, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan tidak percaya diri. Kalimatnya lembut, tapi menusuk hati. Contohnya seperti ini. Berapa kali coba ibu harus bilang sama kamu? Karena kamu ibu jadi marahi kepala sekolah. Misalkan ada anak yang melanggar. Itu kalimatnya halus, tapi anak itu merasa bersalah. Merasa bersalahnya kenapa? Oh iya, aku salah. Nanti bu guru dimarahi oleh kepala sekolah. Seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kontrol yang ketiga itu kontrol teman. Posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Kayaknya kita sama murid itu malah sudah sejajar loh Bapak Ibu. Iya atau tidak? jelas lagi. Sejajar atau tidak sekarang? Kalau kuliah dengan muridnya kelas 6 sejajar, malah turun ke murid. Bukan seperti itu Pak. Itu tinggi dan pendek. Maksudnya dalam arti guru sama murid itu menganggap kita sebagai teman. Iya atau tidak? Kadang anak itu ngomong ke kita itu tidak menggunakan bahasa yang baik. Terus sejajar sempurna. Nah itu makanya kadang itu dianggapnya murid kita sebagai teman, makanya menggunakan kata yang tidak sesuai dengan aturan, menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan kalimat bahasa Jawa. Kalau itu ada enggak dianggap kita sebagai teman. Contoh, ayolah Bu, ayo bantuan ibu kelarin. Itu rata ya 1 sampai 6 gitu ya. 1 sampai 6 kayaknya Oh, sama. iya. Tapi posisi teman itu juga posisi yang baik. Nanti. Oh, ini baik. Posisi yang keempat itu posisi pemantau.
dan murid. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan kuansinya apa. Itu pemahaman. Nah, yang kelima itu posisi kontrol manajer. Posisi guru terbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perikalnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan. Nah, ada 5 posisi kontrol. Apa saja sekarang? Mati. Pertama apa tadi? Posisi kontrol yang pertama penghukum, merasa bersalah. Ketiga apa tadi? Teman. Yang keempat apa? Pemantau. Kelima manajer. Yang paling tidak baik posisi kontrol itu dulu. Ada penghukum, ada merasa bersalah. Bagi guru itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Yang paling baik itu. Yang baik itu ada 3. Dari ketiga yang paling baik. Yang paling Ada pemantau, ada manajer. Yang paling baik kita lakukan itu manajer. Coba sekarang Bapak Ibu ada di posisi berapa? Posisi jauh 1, 2, 3, 4. Kalau saya mengimbau manajer. Manajer benar? Alhamdulillah. Kalau saya sementara sekarang belum bisa menjadi manajer, saya akan berusaha. Mungkin masih sebagai teman atau kadang mungkin masih sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Tapi besok tidak boleh dilakukan. Oke. Itu jadi manajer apa ya? Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir Segitiga proses. segitiga resi ada posisi. Ada tahapan 3 restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan yakin. Nah, misalkan ada anak kita melakukan kesalahan, itu tidak boleh dilakukan tadi yang hukuman merasa bersalah. Kalau bisa 3. Nah, balik lagi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Anak dipanggil. Konfirmasi. Ya, terus kalau sudah validasi sehingga salah, ditanya tadi kejadiannya apa, kesalahannya apa. Terus menanyakan keyakinan tadi, keyakinan apa yang sudah dibuat. Nah, kamu melanggar keyakinan. Begitu ya, Bu? Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada kasus 1, kasus 2. Oke. Alhamdulillah sudah selesai paparan saya tentang disiplin positif. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah mendengarkan paparan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di sekolah, terutama di anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata penghargaan dan hukuman itu menurut Alikov itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, memberikan penghargaan sama nilainya sama dengan menghukum seseorang. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Contohnya itu tidak ada untuk peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat seterusnya. Iya, tidak boleh. Sebagai misalkan ucapan atau sebuah sertifikat itu boleh, tapi kalau berwujud benda itu tidak boleh. Itu malah intinya itu penghargaan itu malah menghukum seseorang.
yang dapat juara 1 yang ranking Bukannya itu memotivasi yuk? tidak, Tidak ya? tidak, itu malah Merusak. hubungan, bisa terjadi kecemburuan seperti itu, betul atau tidak? Jadi, Terus kesenjangan, siji aku orang sini malah berteman itu kan jadinya senjata. apa saja ini? Iya, sama. Iya. Bukan. Pertama ya kesenjangan. Yang kedua, Siti tidak si bodoh ya. Betul. Karena Saya tambahkan sedikit. Mungkin Pak Wahid belum yakin ya bahwa apa yang disampaikan beliau itu tadi betul. Setelah melalui rangkaian riset dan lain-lain, ternyata terutama di sekolah dasar yang namanya memberikan hadiah itu sama sekali tidak memotivasi anak. Bahkan yang ada tumbuhnya rasa kecemburuan. Jadi kan anak kemampuannya sendiri-sendiri. Anak yang lain itu akan berpendapat begitu. Sing juara mesti kaya-kaya baik. ya betul. Tapi nggak ditarik ke ibaratnya penghargaan berupa apa? Bukan materi. Bukan, Iya. pakai tulisan. Itu masuk. Tapi tidak tiga anak, tapi semua seluruh siswa. Jadi buat Berarti misalkan pertandingan diadakan ya? ada, iya. Jadi sebuah penghargaan menggunakan sertifikat. Misalkan anak terrajin, anak jangan terpandai tidak boleh. Kita kan pernah menerapkan waktu Seperti itu. sekolah lomba kelas. Kan kita pakai predikat. Pakainya predikat. Iya. Iya. Tapi semua itu mendapatkan. Tidak hanya Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Iya. Kita sedikit. Di kurikulum merdeka seperti itu. Ya. Karena di apa ya di kurikulum merdeka itu setiap murid itu unik, mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Semua siswa itu istimewa. Ya, seperti itu. Karena siswa itu kadang seperti yang Bohlam ini anaknya sangat bodoh karena ketekunannya, kerajinannya betul. Namanya siapa pertanyaannya? Alva Edison. Wih. Ya, Thomas Alva Edison. Itu di sekolah itu bagus sekali karena kerajinannya, ketekunannya. Nah, seperti di kurikulum ketika ini seperti itu. Masuk yang mana ya? Langsung menurunkan kualitas. Lanjut. Siapa yang bu? Lanjut. Ciri-ciri. Nah, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas masing-masing. coba masih ingat ya Masih ini? ingatkah kalian tentang ini? Coba Nah, ingat ya. pelaksanaan pengibasan sudah kelas 1. Terima kasih kepada Bu Siti sudah melaksanakan keyakinan kelas. Ya. Ya. Yang kedua, terima kasih kepada Bu Puji juga sudah melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih kepada Pak Muslim juga, kepada kelas 4, kelas 3, kelas 4, Bu Heni, terima kasih kelas 5, Bu Upi, kelas 6 saya sendiri juga sudah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Dan terbentuklah kalimat positif tentang keyakinan kelas masing-masing. Saya harap untuk keyakinan kelas ini untuk semester yang akan datang nanti awal semester kita masuk di kelas itu kita buat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu tidak dari kita sendiri tetapi dari siswa. Nanti kita memberikan sebuah sticky note. Anak-anak diberi sticky note apa saja keinginan mereka. Nanti kita baca bersama, kita jadikan kalimat positif untuk keyakinan kelas masing-masing. Untuk keyakinan kelas ya, dibentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bentuk seperti poster. Bentuk seperti poster kita tempelkan di tembok supaya murid mengingatnya. Oh ya, keyakinan kelas kita itu berarti kita tidak boleh
tenang dan jelas. Untuk keyakinan kelas sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan manusia. Nah, itu kalau panjang itu kebutuhan perut. Nah, ini dasar. Itu kebutuhan perut makanya. Oh, makan mau muslim. Nah, ini yang berkaitan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul, Pak Wahid. Sama Pak Muslim. Madam. Nah, alias makan. Orang madam, makan di sini. Ini guru kelas 1 sama guru kelas 2. Betul. Tidak boleh menyampaikan ke muridnya dengan kata madam. bahasa Jawa, Bu. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan seperti kesehatan. Kesehatan juga yang kebutuhan hidup. Coba kalau kita sakit, bisa kemana-mana? Bisa. Kalau sakit, Bu. Tapi kan tidak berjalan sendiri kan? Tapi melalui Allah. Melalui Allah. Bukan kita sendiri. Seperti itu maksudnya. Terus 2, rumah. Coba kalau kita tidak punya rumah, kita pergi ke sana. Iya, betul. Itu Tidak bisa. Kalau banjir gimana? Kamu terayun? Tidak, Bu. Terus yang ketiga, kebutuhan makan. Itu betul. Kebutuhan itu makan. Iya, betul. Nah, yang kedua, kasih sayang Cinta ya, Bu. dan rasa diterima. Iya. Kasih sayang untuk siapa? Kalau di sekolah otomatis sesama teman. Warga Terus sekolah. warga sekolah. Terus kalau di kelas, Iya, wis langsung lah. kalau di kelas itu bersama murid. Berarti saya boleh sayang ke ini ya? Sayangnya itu sayang seperti apa? Ya, saling menghargai. Oh betul ya. Tapi tidak ada tanda kutip sayangnya. Kalau ada salah satu siswa yang dibenci di kelas gimana? Oh tidak boleh. Oh itu nanti ada penyelesaian. Gimana Ada caranya? restitusi. Nanti ya. Ada. Masih lama ya, Bu? Di restitusinya. Ya sebentar ya Pak. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan kebutuhan itu mencapai sesuatu menjadi kompeten, diakui, didengarkan, memiliki harga. Misalkan Pak Wahid lulus CGP, kan perlu pengakuan. Gitu, aku lulus CGP. Teman-teman juga harus mengucapkan selamat Pak Wahid. Nah itu pengakuan. Paling pas saya cerita bukunya, pas saya lulus CGP, ada teman yang mengucapkan selamat. Oh betul. Ucapannya begini, selamat malam. Oh itu berarti bukan ucapan tulisan, tapi mengucapkan berarti itu mengucapkan waktu. Ya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu ada undang-undangnya dari dulu. Ada ya? Bebas. Ada undang-undangnya pasal berapa itu? Itu bebas dari hukuman, bebas memilih. Iya, bebas Itu bebas memilih kalau di undang-undang bebas memilih agama dan kepercayaan. Kan agama juga Ada. beda. Nah, tapi ini beda. Ini tentang kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kita bebas bergerak. Ya, apa yang kita inginkan. Lanjut. 5 kesenangan. Seperti kita mau mesir. Kita tidak pernah di sekolah juga kita perlu refreshing. Sekali-kali, tidak berkali-kali bermain. Ini langsung akan dieksekusi ya. Oke, ada kesenangan, ada bermain, ada ketawa. Kita ketawa juga itu termasuk kesenangan. Ini tidak dilarang, Bu. Tidak dilarang, tapi ketawanya yang sopan, jangan yang jangan terbahak sampai kelas. Itu saya punya teman kebiasaan tadi dua kan dulu buat Iya. Kayaknya saya itu. Oke, kita lanjutkan ke
saja. Penghukum. Memang baik, Pak. Oh iya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya ucapan kata-kata. Patuhi aturan saya, atau kalau tidak mau mengetahui aturan, kamu keluar dari kelas. Nah, itu namanya sudah penghukum. Kamu selalu saja salah, itu juga sudah termasuk penghukum. Siapa yang Kalau itu spontan gimana? tidak boleh? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah, bersuara lembut, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan tidak percaya diri. Kalimatnya lembut, tapi menusuk hati. Contohnya seperti ini. Berapa kali coba ibu harus bilang sama kamu? Karena kamu ibu jadi marahi kepala sekolah. Misalkan ada anak yang melanggar. Itu kalimatnya halus, tapi anak itu merasa bersalah. Merasa bersalahnya kenapa? Oh iya, aku salah. Nanti bu guru dimarahi oleh kepala sekolah. Seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kontrol yang ketiga itu kontrol teman. Posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Kayaknya kita sama murid itu malah sudah sejajar loh Bapak Ibu. Iya atau tidak? Jelas lagi. Sejajar atau tidak sekarang? Kalau kuliah dengan muridnya kelas 6 sejajar, malah dulu murid. Bukan seperti itu Pak. Itu arti tidak pendek. Maksudnya dalam arti guru sama murid itu menganggap kita sebagai teman. Iya apa tidak? Iya. Kadang anak itu ngomong ke kita itu tidak menggunakan bahasa yang baik. Terus sejajar sempurna. Nah itu makanya kadang itu dianggapnya murid kita sebagai teman. Makanya menggunakan kata yang tidak sesuai dengan aturan, menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan kalimat bahasa Jawa. Kalau itu ada enggak dianggap kita sebagai teman. Contoh, ayolah bu, ayo bantuan ibu kelarin. Itu merata ya 1 sampai 6 1 sampai 6 kayaknya sama. Terus. Tapi posisi teman itu juga posisi yang baik. Nah, gitu. Oh ini baik. Posisi yang keempat itu posisi pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat membedakan hubungan pribadi dan murid. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Itu pemantau. Nah, yang kelima itu posisi kontrol manajer. Posisi guru terbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perikalnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan. Nah, ada 5 posisi kontrol. Apa saja sekarang? Mati. Pertama apa tadi? Posisi kontrol yang pertama penghukum, merasa bersalah. Ketiga apa tadi? Teman. Yang keempat apa? Pemantau. Kelima manajer. Yang paling tidak baik posisi kontrol itu dulu. Ada penghukum, ada merasa bersalah. Bagi guru itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Yang paling baik itu. Yang baik itu ada 3. Dari ketiga yang paling baik. Yang paling ada pemantau, ada manajer. Yang paling baik kita lakukan itu manajer. Coba sekarang Bapak Ibu ada di posisi berapa? Posisi jauh 1, 2, 3, 4. Kalau saya mengimbau manajer. Manajer benar? Alhamdulillah. Kalau saya sementara sekarang belum bisa menjadi manajer. Saya akan berusaha. Mungkin masih sebagai teman atau kadang mungkin masih sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu juga
Tapi besok tidak boleh dilakukan. Oke. Itu jadi manajer apa? Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir Segitiga segitiga resti aja kursi. Ada tahapan 3 restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan yakin. Nah, misalkan ada kita melakukan kesalahan, itu tidak boleh dilakukan tadi yang hukuman merasa bersalah. Kalau bisa 3. Nah, balik lagi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Anak dipanggil. Konfirmasi. Ya, terus kalau sudah validasi sehingga salah, ditanya tadi kejadiannya apa, kesalahannya apa. Terus menanyakan keyakinan tadi, keyakinan apa yang sudah dibuat. Nah, kamu melanggar keyakinan. Begitu ya, Bu? Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Yang pertama, Diundang tetap ini. menstabilkan identitas. Mengerti. Betul. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada kasus 1, kasus 2. Oke. Alhamdulillah sudah selesai paparan saya tentang disiplin positif. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah mendengarkan apa paparan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di sekolah, terutama di anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.